Pemandangan yang pertama kali ia lihat adalah plafon bercat putih di atasnya. Dilanjutkan dengan selang infus yang tertancap di tangan kirinya. Ia juga melihat Abhian yang tengah tertidur sembari menelungkupkan kepala di samping dirinya. Tangan Kemala bergerak untuk mengusap kepala pria yang telah menolongnya kemarin malam. Namun pergerakan kecil itu telah membuat Abhian terbangun dari tidurnya. Pria itu terperanjat saat melihat Kemala sudah terbangun. "Syukurlah kau sudah bangun. Apa masih ada yang sakit?" Abhian terlihat cemas. Kemala menggeleng. Ia merasa badannya sudah terasa lebih segar. "Aku haus, Mas." Kemala merasa tenggorokannya kering. "Aku ambilkan minum." Abhian meraih botol air mineral beserta sedotan kecil agar Kemala lebih mudah untuk meminumnya. "Apa kau juga lapar?" tanya Abhian. Saat Kemala terbangun hari memang sudah hampir pukul 12 siang. "Jeti, jangankan Kemala. Abhian sudah sangat lapar." Kemala mengangguk. "Tunggu sebentar, aku akan mencari makanan." Abhian bergerak dari kursinya. Tetapi tangan Kemala menahannya. "Jangan tinggalin aku, Mas. Aku takut." Masih ada sisa trauma sepertinya di dalam diri Kemala. "Tenanglah sayang. Kau aman sekarang." Abhian menggenggam tangan Kemala. Namun netra bening itu memohon dengan sangat agar Abhian tidak pergi dan tetap berada di sisinya. Tok tok tok. Beruntung saat itu Rian datang tepat waktu. "Bagus kau datang ke sini, Rian." Abhian tersenyum bahagia. "Ada apa, Pak?" Rian bengong. "Tolong belikan kami makan siang." Abhian langsung memerintahkan Rian untuk mencari makan siang. "Jangan khawatir, Pak. Saya datang ke sini lengkap membawa kebutuhan Bapak dan Ibu." Rian nyengir dan menaruh kantong kresek besar di atas nakas. Saat ini Abhian memang berada di sebuah rumah sakit daerah. Ia membawa Kemala ke sebuah rumah sakit terdekat yang ia temui tadi malam. Jadi ia menelpon Rian melalui nomor kantornya agar Rian datang ke sini. "Kau memang asistenku yang paling pengertian." Abhian tersenyum melihat Rian membuka 2 kotak makanan yang telah dia beli sebelum kesini. "Silakan dimakan, Pak, Bu." Rian menyerahkan kotak tersebut pada Abhian dan Kemala. Keduanya makan dengan lahap. Rian merasa senang karena kehadirannya di sini lumayan berguna juga. "Saya juga membawa baju ganti untuk Bapak dan Ibu." Rian mengeluarkan baju dari dalam paper bag yang ia bawa. "Good job, Rian." Abhian mengacungkan jempolnya. "Dan ini yang paling penting. Saya juga membawa ponsel baru. Nomor Pak Abhian sudah saya aktifkan lagi dan sudah siap dipakai. Tapi untuk ponsel Bu Kemala, saya tidak tahu nomornya jadi belum saya aktifkan lagi." Rian menyerahkan 2 ponsel Abhian dan Kemala yang sama-sama hilang saat kemarin malam. "Tidak apa-apa, Rian. Biar aku aktifkan sendiri." "Terima kasih." Kemala mengambil ponsel yang diberikan Rian. "Thanks, Rian. Kau sudah melakukan yang terbaik." Abhian menepuk baju Rian. Mereka pun beristirahat sejenak. Abhian bertanya pada Kemala awal mula kenapa dirinya bisa dibawa ke danau terpencil itu. Kalau saja Abhian tidak datang tepat waktu, mungkin kini Kemala hanya tinggal namanya saja. Dan tak akan ada orang yang bisa menemukan jasadnya dengan mudah di tempat itu. Tempat itu sepertinya sebuah hutan belantara yang jarang sekali ada orang datang ke sana, kecuali untuk mencari kayu bakar. Kemala menceritakan semua yang terjadi pada dirinya sore itu. Abhian dan Rian mendengarkan dengan seksama. Abhian sepertinya menahan geram. Terlihat dari beberapa kali ia mengepalkan tangannya. "Pak, saya yakin pelakunya adalah orang yang tidak ingin melihat kalian bahagia." Rian menyatakan pendapatnya. Abhian juga sependapat. Tapi siapa kira-kira yang berani melakukan hal senekat itu? Pikiran Abhian tertuju pada Raditya. Dia adalah salah satu orang yang berpotensi melakukan kejahatan seperti ini. "Kurang ajar. Kau pasti akan merasakan akibatnya, Raditya. Jika kau memang benar pelakunya, aku tidak akan segan menyeretmu ke penjara." Abhian memukulkan tangannya ke atas meja.
Apa kau yakin pelakunya dia, Mas? Kemala memicingkan matanya. Sebenarnya dia juga sependapat dengan Abhiyan, tetapi dia masih ragu apa mungkin Raditya setega itu padanya. Siapa lagi Kemala? Dia orang yang selama ini mengganggumu. Abhiyan meyakinkan. Kemala pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Pak Raditya juga tidak masuk kerja sudah 2 hari ini. Jelas Rian yang menambah keyakinan Abhiyan dan Kemala. Sudah tidak diragukan lagi. Si brengsek itu pasti pelakunya. Dia sengaja menghindar dan menyusun rencana untuk melakukan ini semua. Lihat saja, aku tidak akan melepaskannya. Kedua rahang Abhiyan mengeras. Ia sudah sangat geram pada Raditya dan ingin segera menemui pria itu untuk menangkapnya. Mas, bagaimanapun dia masih keluargamu. Jangan bertindak terlalu gegabah. Kemala mengingatkan. Ia tidak ingin gara-gara dia reputasi keluarga Sudibyo Jeti hancur. Kesalahan tetap kesalahan. Tidak peduli dilakukan oleh siapa, dia tetap harus bertanggung jawab. Abhiyan menjawab dengan kesal. Kemala tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa menyerahkan hal itu sepenuhnya pada Abhiyan. Setelah mendapatkan izin pulang dari pihak rumah sakit, Abhiyan dan Kemala pun segera pulang ke ibu kota. Abhiyan menyuruh Rian untuk merahasiakan hal ini dari semua orang termasuk keluarganya sendiri. Ia ingin menjebak Raditya agar ia berpikir kalau siasatnya kali ini berhasil. Setibanya di apartemen, Abhiyan menyuruh Kemala untuk beristirahat. Istirahatlah. Setelah ini aku akan mempekerjakan seorang pembantu dan juga seorang sopir untuk mengantarmu kemanapun. Aku juga akan mempekerjakan seorang bodyguard untuk menjagamu. Abhiyan mengantarkan Kemala ke kamarnya dan menyuruhnya tidur. Bodyguard. Tak terbayang jika ia harus dikawal bodyguard kemana-mana. Seperti selebritis ataupun pejabat lainnya. Ia mungkin akan menjadi pusat perhatian banyak orang. Dan itu adalah satu hal yang paling tidak ia sukai. Mas, sopir saja sudah cukup. Kemala menolak. Tapi sayang, cari saja sopir yang pintar bela diri, jadi dia bisa menjadi sopir dan juga bodyguardku sekaligus. Lagi pula aku hanya pergi ke kampus dan sesekali pergi ke swalayan untuk belanja bulanan. Baiklah kalau begitu. Aku akan mencari seseorang yang memenuhi klasifikasi itu. Abhiyan akhirnya setuju. Dengan tidak sabar Abhiyan pergi ke rumah Raditya. Tetapi pembantu di sana mengatakan kalau sudah beberapa hari ini Raditya tidak pulang ke rumah. Abhiyan semakin curiga kalau dalang dibalik penculikan Kemala adalah Raditya. Ia pun segera pergi ke rumah orang tuanya. Ia yakin lelaki itu sedang bersembunyi di sana. Namun sesampainya di sana Abhiyan pun tidak melihat keberadaan Raditya. Kau mencari siapa, Abhiyan? Tanya Tuan Adnan yang baru saja keluar dari kamarnya. Di mana Raditya? Pak, Raditya? Sudah 2 hari ini ia dirawat di rumah sakit. Raditya sakit? Abhiyan mengerutkan keningnya. Iya, dia menderita gejala typhus. Tuan Adnan menjelaskan. Di mana dia dirawat, Pak? Abhiyan tidak percaya begitu saja. Ia yakin kalau semua ini hanyalah tipu muslihat Raditya saja untuk menciptakan alibi. Tuan Adnan memberitahu alamat rumah sakit tempat Raditya dirawat termasuk nomor kamarnya. Apa kau ingin menjenguknya? Ada sesuatu yang harus aku selesaikan dengan dia, Pak. Abhiyan segera pergi sebelum ayahnya bertanya lebih banyak. Tiba di rumah sakit, Abhiyan langsung mencari kamar tempat Raditya dirawat. BRAK? Abhiyan membuka pintu kamar dengan kasar. Terlihat Nyonya Rosita dan Raditya terkejut. Sepertinya mereka berdua tidak menyangka kalau Abhiyan akan datang ke rumah sakit. Ada apa, Abhiyan? Tanya Nyonya Rosita dengan nada yang sedikit ketus. Dia tidak menyukai sikap kasar yang ditunjukkan Abhiyan terhadap anaknya aku. Aku tidak ingin berbasa-basi denganmu. Aku ada keperluan yang harus aku selesaikan dengan Raditya. Abhiyan tidak menggubris pertanyaan Nyonya Rosita. Dia langsung memburu ke arah Raditya yang masih terbaring di tempat tidur. Ada apa ini?
Tanya Raditya dengan suaranya yang sedikit lemah. Abhian tidak peduli. Dia menarik kerah baju Raditya hingga tubuh pria itu sedikit terangkat. Aku tidak akan melepaskanmu atas apa yang telah kamu perbuat pada Kemala. Aku tidak akan pernah memaafkanmu jika Kemala sampai meninggal. Setelah ini, aku akan melaporkanmu ke polisi atas ulahmu yang hampir membuat Kemala meninggal. Geram Abhian disertai dengan luapan emosi yang begitu besar. Raditya terbengong. Dia tidak mengerti pembicaraan Abhiya. Lepaskan anakku. Bagaimana mungkin dia mencelakakan Kemala kalau selama 2 hari ini saja dia tergolek tak berdaya di sini. Nyonya Rosita berusaha melepaskan cengkraman Abhian dari kerah baju Raditya. Dia telah menyuruh seseorang untuk menculik Kemala lalu membuatnya hampir meninggal di tengah danau. Betul kan Radit? Aku bersumpah tidak akan melepaskanmu dari kasus ini. Abhian mendorong tubuh Raditya dengan kesal. Raditya semakin bingung tetapi mendengar Kemala hampir meninggal dia pun sangat terkejut. Kedua matanya membeliak besar. Apa yang terjadi dengan Kemala? Siapa yang telah mencelakakannya? Raditya balik bertanya. Jangan berpura-pura bodoh. Kau sendiri kan yang merencanakan siasat busuk ini. Abhian menatap tajam ke arah Raditya. Demi Tuhan mas, aku tidak pernah melakukan hal itu. Selama 2 hari ini aku berada di rumah sakit. Aku sakit, mas. Bahkan aku tidak mengecek ponselku sama sekali dan ponselku saja ketinggalan di rumah. Percayalah mas, aku tidak melakukan hal sekeji itu pada Kemala. Mimik wajah Raditya terlihat begitu keyakinan. Abhian terdiam. Dia meneliti wajah Raditya mencoba menemukan kebohongan di sana. Tetapi sepertinya pria itu berkata dengan jujur. Ia juga melihat bibir Raditya yang masih kelihatan pucat dan sorot matanya yang sayu, menandakan kalau pria itu memang benar-benar sedang sakit. Aku saksinya. Kalau kau tidak percaya silakan kau periksa sendiri. Ponsel Raditya memang ketinggalan di rumahnya dan dia terbaring sakit selama 2 hari ini. Jadi mana mungkin Raditya yang mencelakakan Kemala? Nyonya Rosita melakukan pembelaan terhadap anaknya. Dia tidak terima Raditya dituduh seperti itu oleh Abhian. Bukan aku pelakunya mas. Percayalah. Ujar Raditya sekali lagi. Abhian tertegun. Sepertinya Raditya memang bukan pelakunya. Lalu siapa sebenarnya orang yang menginginkan kematian Kemala? Abhian menghela napasnya. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan langsung keluar dari dalam ruang perawatan Raditya. Setelah Abhian pergi, Raditya pun berpikir keras dan mencoba menebak-nebak siapa orang yang ingin membunuh Kemala. Apakah mungkin Sally? Tiba-tiba saja pikiran Raditya tertuju pada sosok perempuan yang telah ia usir karena pengkhianatannya. Tetapi dia sedikit ragu kalau Sally benar-benar mampu melakukan hal itu. Abhian berjalan menuju parkiran. Dia telah mencoret nama Raditya dari daftar orang yang ia curigai. Lalu siapa kira-kira orang yang berpotensi besar menginginkan kematian Kemala? Abhian terus menduga-duga. Apakah mungkin saingan bisnisnya yang menginginkan dia terpuruk dan berakibat mengganggu konsentrasi kerjanya? Tetapi selama ini dia tidak merasa mempunyai saingan bisnis seperti itu. Apa mungkin Violet? Gumam Abhian. Tetapi dia sedang sakit. Mana mungkin dia berani melakukan hal itu? Abhian menepis pikirannya sendiri. Dia. Ponselnya berbunyi. Ada sebuah pesan masuk dari orang yang tidak dikenal. Datanglah ke rooftop apartemen Night Blue malam ini. Abhian membaca pelan pesan yang tertera di layar ponselnya. Pria itu mengerutkan keningnya. Siapa yang mengirim pesan ini padanya? Apartemen Night Blue. Apartemen siapa itu? Abhian kembali bergumam. Apa mungkin ini adalah pesan dari orang yang mencelakakan Kemala? Abhian merasa penasaran. Bersambung.